Kamis 23 Oktober, Kamar Dagang dan Industri Kota Kendari melaksanakan pengukuhan pengurus dan rapat kerja daerah tahun 2025. Bertempat di Hotel Claro Kendari, kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, serta beberapa stakeholder terkait. Kendari. Yang kami hormati Kapolresta Kota Kendari atau yang mewakili, Bapak Ibu yang kami hormati,
Marilah kita bersama menyaksikan pemutaran video profil intelektual Abu Rizal, WKU bidang UMKM Koperasi dan BUMD Muhammad Icung M. Mauludin, Komkap Perumahan dan Cipta Karya Arif Munandar, Komkap Bina Marga dan Sumber Daya Air Muhammad Ali, WKU bidang lingkungan hidup dan kehutanan Adi Maliano, Komkap Planologi Kehutanan Sosial dan Kawasan Konservasi Indra S. Maranai, Komkap Pengendalian Das Hutan Lindung dan Mangrove Fahri, Komkap Perikanan Tangkap dan Budidaya Denis Putra Mandi, Komkap Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Nasra, WKU bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Takdiri Aldi, Komkap Produk Wisata Event dan Pemasaran Farhana Zulhijjah, Komkap Strategi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ananda Aulia, WKU bidang. Saat ini, Kadin Kota Kendari telah membina sekitar 700 pengusaha UMKM di bidang olahan dan kuliner, yang juga telah menerima bantuan modal dan pengurusan legalitas badan usaha. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 23 Oktober 2025, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara Anton Timbang, Ketua Umum, cap ditandatangani. Bapak Ibu dan saudara sekalian, atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara, kami akan melaksanakan usaha bersedia dikukuhkan sebagai pengurus Kadin Kota Kendari masa bakti 2024-2029. Pada seluruh pengurus, ikuti apa yang saya ucapkan. Saya bersedia untuk setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 rumah tangga. Nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 23 Oktober 2025, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara melantik saudara-saudara pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kendari sebagai Dewan dan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kendari masa bakti 2024-2029. Dan dengan demikian sah dan menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara. Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, terpadu dan secara kolektif dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional dan mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980. Dewan Pertimbangan Kadin Kota Kendari untuk membersamai. Dan untuk teman-teman dokumentasi boleh segera diambil gambarnya. Baik. Baik, mohon. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin untuk tetap berada di tempat. Lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak, bendera petakan, silakan dan untuk kembali ke tempat. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Wali Kota Kendari membersamai Ketua Umum.
Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Izin Bapak. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak. Kami persilakan. Penyerahan pertama senilai 25 juta rupiah. Boleh teman-teman dokumentasi, silakan mengambil gambar. 2, 3, 1, 2, 3. Selamat, terima kasih. Dan selanjutnya kepada Ibu Putri senilai 50 juta rupiah. Kepada perwakilan dari Kepnu Adi Wibowo senilai 400 juta rupiah. Beri tepuk tangan Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, dan kami mohon untuk tetap berada di tempat Bapak. Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara menyoroti pentingnya mengatasi masalah modal dan pemasaran yang sering dihadapi pengusaha. Ia menekankan agar produk lokal tidak hanya dipasarkan di Kendari, tetapi juga didistribusikan secara nasional. 2029 sekaligus melaksanakan rapat kerja daerah Kadin Kota Kendari. Nah, harapan saya dengan adanya pengukuhan ini untuk bisa segera action bekerja untuk bagaimana bisa bekerja sama membantu pemerintah Kota Kendari sehingga khususnya perekonomiannya bisa lebih maju seperti itu ya. Nah, kemudian nanti rapat kerja daerahnya juga mungkin bisa itu tadi bisa menghasilkan keputusan strategi bagaimana bisa mendukung percepatan pembangunan atau perekonomiannya Kota Kendari. Untuk MBG kontribusikan dengan MBG nanti. MBG ini begini. Kami ada kerjasama dengan MBG nasional. Kami ditunjuk, kami mengambil slot itu 1.000 dapur MBG secara nasional. Namun saat ini seluruh Indonesia MBG Kadin itu kita baru sekitar 325 dapur yang telah dibangun. Jadi masih banyak peluang. Yang tadinya memang ada stop, tapi sejak kemarin, Senin kemarin, itu sudah terbuka kembali lagi untuk penerimaan jalur pendaftaran untuk pembangunan dapur MBG. Kalau di Sultra berapa? Kami di Sultra kurang lebih 27. Berapa yang sudah terbangun? 27. Yang kami usulkan 65 yang sudah dinyatakan yang dinyatakan persiapan dan ada juga yang sudah operasional itu kurang lebih 27. Yang lainnya sebentar persiapan pembangunan. Terkait rencana kunjungan ke Malaysia Pak untuk stok susu tadi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kebutuhan susu secara nasional dalam rangka untuk kebutuhan MBG itu sangat kekurangan. Sehingga perlunya ada langkah-langkah positif yang harus kita ambil sehingga kita bisa menyuplai dan bisa memenuhi kebutuhan MBG tadi. Nah, untuk itu yang terdekat kami coba melihat potensi yang ada di Malaysia. Barangnya itu sudah masuk ya. Untuk susu kental manis Good Time itu salah satu pabrik dengan itu. Nah, mereka bisa menyuplai. Tapi salah satu target kita awalnya adalah seluruh dapur MBG yang dikelola oleh Kadin. Itu kita bisa suplai susunya sehingga penyajian makanan kepada anak-anak semua penerima makan bergizi gratis ini betul-betul bisa sempurna dengan adanya susu tadi.
Siap. Lalu diberi. Iya. Ini sudah ada tadi. Sudah ada itu ya? Iya, ini belum ada, Pak. Ah, ini sama. Ya, Pak. Ya. Oke, siap. Enak, Pak. Astaga.